Misal Fahmi punya pagi-pagi nih, Fahmi mau bikin teh. Fahmi tambahin 50 gram. Anggaplah 50 gram itu 3 sendok itu 50 gram dari gula. Fahmi tambahin 1 gram teh. Ini volumenya dijadiin 100 ml air. Nah, di sini jadi larutan teh kan? Ya. Nah, sampai sini dulu. Kira-kira siapa pelarut? Siapa zat terlarut? Pelarutnya air, zat terlarutnya gula sama teh. Pelarutnya air, Iya. zat terlarutnya gula dan teh. Iya. Setuju yang lainnya? Setuju. Setuju ya? Oke. Setuju. Jadi pertama yang untuk stokiometri larutan, kita harus tahu dulu. Namanya larutan pasti ada pelarut dan zat terlarut. Jadi kuncinya pertama di sini dulu. Kita harus tahu siapa pelarut, siapa zat terlarut. Biasanya, nih Fahmi tekankan, biasanya pelarut itu paling banyak dan zat terlarut itu hanya sedikit. Gitu ya. Biasanya. Nanti ada pengecualian. Nanti kita bahas. Oke ya, biasanya pelarut itu paling banyak dan zat terlarut itu sedikit. Kami coba jelaskan di sini. Jadi persen itu ada B per B, B per V, sama V per V. Oke ya? Ini paham ya sampai sini ya? B itu bobot, V itu volume. Ya, paham, Kak. Nah, dari ketiga ini mengisyaratkan bahwa atas itu adalah zat terlarut. Yang atas ya, zat terlarut per larutan. Kalau B per B berarti massa zat terlarut per massa larutan. Ini larutan ya, bukan pelarut. Oke? Kuncinya adalah larutan, bukan pelarut. Kalau B per V berarti massa zat terlarut per volume larutan. Kalau V per V, volume zat terlarut per volume larutan. Oke ya? Kuncinya di sini adalah larutan, bukan pelarut. Oke? Nah, larutan ini apa? Larutan itu adalah gabungan antara pelarut dan zat terlarut. Gitu. Paham sampai sini? Untuk persen B per B, B per V, dan V per V. Paham, Kak. Densitas, iya, densitas. Jadi punya volume larutan, ini 100 mili ya tadi ya. Terus 100 mili. gulanya 50 mili, 50 gram, maaf. 50 gram. Tehnya 1 gram. Dengan densitas larutan, berapa tadi? 1,09 gram per mili. Nah, ini dari 1,09 ini, kan tadi kita mau nyari persen B per B. Bobot per bobot. Bobot dari zat terlarutnya itu sudah ada 50 ditambah 1 gram. Berarti bobot zat terlarut yang paling atas ini adalah 51 gram. Oke? Paham sampai sini? Dari Paham, 50 tambah 1 gram. Atau anggap jangan pakai air teh deh. Jadi anggap di sini kita bikin 2 dulu ya. Jangan, ini kan udah 3 nih. Zat terlarutnya ada 2. Biar nanti kalian paham dulu yang intinya. Kalau zat terlarutnya 2 kan tinggal dijumlahin nih. Gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya dia cuma air gula doang ya berarti di sini 50 gram gitu ya. Gitu. Paham ya? Nah, untuk massa larutannya kita dapat dari sini. Massa larutannya itu kan ini 100 mili, densitasnya 1,09 gram per mili.
Nah, berarti massa larutannya tinggal dikalikan. Kali. Dapat di sini 109 kok G sih? 9 gram dikali 100%. Nah, ini persen B per B-nya. Persen B per B-nya berarti berapa nih? 51 dibagi 109. Yaitu sekitar 46,79%. Nah, kalau persentase biasanya 2 angka di belakang koma. Nih. Gitu ya. Ini persen B per B-nya. Untuk persen B per V dan V per V sama. Ini si zat terlarutnya harus kita jadikan volume dengan kita tahu dulu densitas dari gula dan tehnya untuk mengubah jadi volume. Gitu. Gampang ya? Kalau persen B per V ya gampang, tinggal 51 dibagi 100. Karena ini udah jadi volume larutan. Gitu. Gampang ya? Jadi persen B per V-nya ya tinggal 51 dibagi 100. Jadi sini 51%. Dikali 100%. Jadi 51,00%. Kalau persen V per V, ya kita harus ubah dulu yang atasnya ini jadi volume. Kita harus tahu densitas gula berapa, densitas teh itu berapa. Gitu. Gampang ya untuk yang persen B per B dan B per V dan V per V. Persen apa nih? Persen massa, persen volume, dan persen bobot. Gampang ya? Ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Kak, densitas itu emang diketahui di soal ya? Harusnya diketahui di soal. Tapi harus diperhatikan itu densitas senyawanya atau densitas larutannya. Gitu. Itu yang perlu diketahui. Baik. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kita kerjain ya. Jadi cairan infus NaCl. Nah, NaCl-nya di sini kan zat terlarut nih. Ini udah dikasih tahu nih, enak nih. Apabila dalam 100 ml cairan infus tersebut mengandung 0,9 gram NaCl. Tentukan konsentrasi cairan infus dinyatakan dalam satuan molaritas. Oke. Untuk yang A, molaritas. Kita coba jelaskan dulu. Molaritas itu apa sih? Yaitu mol dalam liter. Oke? Jadi molaritas itu mol per liter. Nah, liter, ini kan udah dikasih tahu nih, apabila dalam 100 mili. Ya berarti kan tinggal dikonversi ke liter. Oke? Ini juga udah ada 0,9 gram NaCl. MR NaCl tinggal dikali. Na itu 23, Cl 35,5. Dapat molnya nanti dari 0,9 gram. Dari situ dapat langsung molaritasnya. Gampang kan? Paham nggak? Oke, kita hitung ya. Jadi molnya di sini berapa? 0,9 dikali. Dikali, maaf, bukan dikali, dibagi. Oh, 23 tambah 35,5. Berarti 58,5. 58,5 gram per mol. Nah, ini molnya nih, dapat berapa? 0,01. Berapa? 0,015. 0,0 01. 0,015 ya. 015 mol. Oke, atasnya udah dapat. Nah, ini kan dalam 100 mili ya. Nah, ini tinggal dibagi 0,1 liter. 100 mili ke liter kan 0,1 kan? Iya. Itu. Tinggal dibagi. Jadi ini dibagi 0,1. Dapat berapa nih? 0,15 molar. Nah, ini jawabannya untuk yang A. Gampang kan? Gampang lah ya. Apalagi yang B lebih gampang.
Untuk yang A, ada yang mau ditanyakan nggak? Yang A dulu nih. Ada yang ditanyakan yang A? Nggak ada ya? Gampang ya? Ya, Kak, nggak ada. Oke. Nah, yang B. Yang B di sini B per V. Bobotnya udah ada ini. Zat terlarutnya 0,9 kan? Ya udah 0,9. V-nya volume larutan. Volume larutan di sini udah dikasih tahu dalam 100 ml larutan. Udah tinggal di sini 100. 100%. Berapa tuh? 0,9%. Kok 0,9? Oh ya bener ya, 0,9. Maaf. Saya yang salah. Iya. 0,90%. Nah, itu jawabannya yang B. Gampang kan?